Sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kuat suaranya ya, biar dengar di mic suaranya. Jadi kan ini mau menikah ini kan. Ya. Kapan menikahnya? Bulan 9. Bulan 9, ini udah bulan 8 ya? Iya. Masih sedikit lagi loh. Tanggal berapa? Tanggal 67. Tanggal 7 agak. Oh ya. Wih, umurnya berapa? Umur gua 30 jalan. Jalannya 30. Wah, 30 ya? Ini? 24. 24 ya? Wah, udah jumpa. Abang tinggal di mana? Tinggal di Bandar Sentosa. Benar Sentosa. Marbo. Oh, Marbo. Oh, Labura ya? Iya. Sama dong, saya pun Labura juga nih. Dari mana? Gunung Saga. Gunung Saga? Iya. Ini agak merah. Di Gunung Saga saya. Oh. Ya. Dapat orang sini gitu. Di mana tinggalnya? Tinggalnya di Selendung Bulan. Sudah? Tanjung Mulia. Tanjung Mulia. Ih, udah ada pacaran udah orang kita. Iya. Berapa bulan? Hampir 2 tahun. Oh iya. Jumpa dia di mana? Di waktu pertama kali. Jumpanya di Marbo. Karena ada neneknya di sana. Oh, jadi situ jumpanya ya. Iya. Alhamdulillah udah jumpanya memang hubungan serius ya. Kalau boleh tahu berapa di lamar? Apanya? Beliau. Gimana? Di lamar maharnya. Mahar kayak mana? Maharnya berapa kalau menikah? Mahar. 500 ya. Oh, so itu sama pesta enggak? Ya? Itu sama pesta enggak? Sama pesta. Enggak ya. Iya. Lain lagi ya? Lain. Ya, oke. Oke, itu urusan kalian lah ya. Dan di sini nama saya Reza Valevino Nasution akan membimbing teman-teman menikah ya kan. Nah, dan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Banyak terjadi sekarang fenomena orang-orang yang janda, kasihan ya kan. Jadi karena mereka menikah tidak tahu tujuan itu apa, hingga mereka pun ya menikah karena nafsu ya gitulah, gagal. Tapi kita ketahui bersama, jika seorang pemimpin itu kan kenapa dia gagal jadi pemimpin? Jika seorang pemimpin tidak ada istrinya, maka pemimpin itu akan gagal. Setahu saya ya, karena tengoklah Firaun, tak ada istrinya yang mendukung dia, kekerjaannya. Hancur juga dia kan. Asia itu. Oke. Jadi pertama-tama kalau mau menikah ini kan ada yang syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada itu namanya rukun nikah ya kan, ada itu namanya wali, calon istri ya kan, pasangan ya kan, ada namanya penghulu ya kan, tunkadi, adanya maharnya itu harus ada ya kan, walinya ada gitu. Nah, jadi kalau pertama-tama gini saya akan nanya, apakah sudah bisa bersyahadatnya? Abang? Coba bersyahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, bisa juga ya. Ya, kalau udah kayak gitu, tentang perihal rukun Islam apakah sudah hafal? Rukun Islam, coba sama-sama. Rukun Islam ada? Rukun Islam ada 5. Nah. Yang pertama, mengucap 2 kali syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Ya. Yang ketiga, mengerjakan zakat. Ya. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Bisa hafal kan? Coba lagi. Pertama, antum nanti kan jadi seorang pemimpin, nggak boleh ya. Coba ingat lagi. Pertama, mengucap. Coba ajarkan, Dek. Mengucap 2 kali syahadat. Yang tadi asyhadu an la ilaha illallah ya kan? Oke, rukun Islam ada? Ada 5. Nah, yang pertama
mengucap kalimat syahadat. Dua, Kedua, ajaran. mendirikan sholat. Terus yang ketiga, berzakat. Empat, berpuasa di bulan Ramadan. berpuasa. Puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Itu PR ya. Ingat, PR ya, dan rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama, Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada Raqib dan Atid, iman kepada takdir. Tadi ya, coba. Rukun iman ada 6. Yang pertama, rukun Iman kepada Allah. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada kitab. Yang ketiga, Malaikat. Iman kepada malaikat. Yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab. Terus Yang keempat, apa lagi? Kan? Ini hafal apa memang nggak tahu? Ya tahu tapi belum. Coba sama-sama. Di rukun iman ada 6. Terus pertama kepada Allah, Kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab. Empat, Keempat iman kepada Rasul. Ya. Yang kelima iman kepada qadar. Qadar dan takdir. Yang keenam Udah. Yang keenam itu ada 6. balik berarti. Balik ya. Lagi. Sempurnakan, Jod. Gak apa-apa. Rukun iman ada 6. Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada qadar dulu apa qadar? Qadar dan qadar ya. Hari kiamat ya. Hari kiamat. Yang keenam iman kepada qadar dan takdir. Ya itu PR yang kedua ya. Dulu tamatan apa? SMK, SMP juga? Iya. Ini? Tamatan pesantren. Oh ya Allah, dapat pesantren loh. Masya Allah, ini dibilang sebagai generasi yang suci ya, dibilang gitulah. Ini harus dijaga ini. Antum mendapatkannya. Aduh, Masya Allah ya. Ajarkan nanti juga ya, saling berbagi. Jangan merokok juga. Jangan tahu hanya merokok aja. Ya. Oke, yang ketiga empat yang akan dipertanyakan adalah tentang terakhir membaca Al-Quran kapan? Udah lama sih. Udah lama kan? Tahu nggak di dunia ini sekarang usianya ada berapa? Berapa hijriah sekarang? Berapa hijriah? 1949, 47 ya. 47. Ada yang ulama bilang umur umat Islam tidak sampai 1500 hijriah. Wah, hati-hati kita ini. Jadi jangan sempat kita lalai membaca Al-Quran ya. Karena ini udah akhir zaman, perang sudah terjadi di mana-mana. Israel menghantam Palestina, didukung oleh Amerika. Sekarang pemimpin zalim sudah tiba. Tengoklah, ya kan? Banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Tidak hanya manusia yang huru-hara, alam pun juga ikut. Tsunami lah, tanah longsor lah, tanah bergerak lah, kebakaran terjadi, ya kan? Itu alam loh. Tanah longsor, wah. Jadi nggak boleh ya, ingat itu ya.
Antum sebagai pemimpin nantinya nggak boleh kalau ditinggalkan sholat, jangan ya. Jadi PR-nya ada 4, apa aja? 3, apa aja? mengerjakan Rukun Islam, rukun Islam, rukun rukun iman, dan membaca Al-Quran. Itu ya. Jangan hanya menikah hanya nafsu doang, tidak. Menikah itu adalah ibadah. Ibadah yang kita kerjakan itu dah, ya kan, Dek? Nah, ini adik terakhir baca Al-Quran kapan? Baru saja. Baru saja, Masya Allah, mutiara ini. Harus dijaga, antum bersyukur antum. Anu saja yang belum dapat, belum bertemu dengan jodohnya. Jadi jagalah baik-baik. Dan kita pun malu sebagai suami nggak tahu apa-apa, istrinya lebih tahu daripada kita. Kita kan malu. Dulu saya gini, aku malu, aku bodoh, masa lebih pintar lagi istriku daripada aku. Terakhir itulah abang membaca Al-Quran kitab kuning sampai 1 halaman tebal tuh khatam Quran kitab kuning untuk membaca terakhir. Alhamdulillah, dari hikmah dari membaca itu banyak kita tahu. Artinya kita harus tahu juga, jangan dikalahkan oleh istri. Oke, nanti sampai istrinya. Nah, kemampuan kita padahal kita adalah imam di rumah tangga, oke? Oke. Ini abang bukan memojokkan kamu, tidak. Cuma ini memberi bimbingan, tugas pula kan, supaya kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu yang dicapai. Jadi kalau dipertanyakan apalah tujuan menikah? tujuan menikah. Ngapain aku menikah? Ngapain aku menikah? Apa tujuannya, coba? Tujuannya karena Allah. Karena Allah Ta'ala. Kenapa dia bilang seperti itu? Coba deh, gimana? Apa tujuan menikah, Dek? Untuk membangun rumah tangga. Ah. Untuk melahirkan generasi ya generasi yang tergantung. Iya, untuk ibadah, betul. Untuk ibadah. Untuk mencari ridha Allah SWT, ya kan? Jadi menikah ini adalah ibadah yang panjang sekali, ya kan? Salam sama istri aja ibadah, berpahala, cium aja berpahala, ya kan? Jadi, itu kalau menikah itu lagi dipakai itu apa? Iya, pakai itu ya. Nanti aja, ya, terakhir. Jadi menikah itu ibadah. Wah, bersyukurlah antum udah menemukan jodohnya. Jadi menikah itu ibadah. Jadi janganlah sekali tinggalkan istri. Apakah kewajiban suami? Coba saya tanya nanti. Apa kewajiban dalam rumah tangga? Kewajiban suami saya. Itu PR. Nanti ditanyakan tuh, gak tahu jawabannya, malu. Sebelum kita menuju ke depan, kita harus buat persiapan. Menuju perang tuh harus ada persiapan. Kalau tak ada latihan kita, mati bunuh diri lah. Jadi ini mau kita mau menikah. Jadi kita harus tahu tujuannya. Apa kewajiban kita sebagai suami, sebagai istri. Nah, itu harus tahu itu. Oke? Ada tahu nggak kewajiban istri apa? Yang pertama patuh pada suami. Terus kedua, jaga kehormatan, menjaga harta, menjaga nama baik tuh, ya. Sholat, ibadah. Menjaga kewajiban suami adalah memberi papan pangan sandang, satu lagi memberi perhatian. Papan itulah ya, nanti cari tahulah, ada Google searching, coba kita harus pelajari juga nih. Abang karena belum menikah ya pula makanya ya, cuman harus tahu juga ya kan, kita sama-sama belajar. Coba kewajiban suami dan istri apa aja yang abang tahu itu: sandang, pangan, papan, sama perhatian. Sandang memberi pakaian, memberi makan, terus memberi rumah tuh kan, perhatian kepada istrinya. Kadang-kadang ada istri yang tak
yang pengen diperhatikan suami, ada manja-manja, ada itu masa-masanya itu pula kan. Nah senyum dia, apa tak. Nah, jadi pokoknya dek kaulah bulan, kaulah bintang aman. Ada. Nah, jadi sebelum kita menuju ke pernikahan, kita harus buat persiapan. Apa kewajiban suami istri? Kewajiban suami memberi nafkah, memimpin dan membimbing keluarga, menjaga martabat dan kehormatan istri, bergaul dengan istri secara makruh, memberikan pendidikan agama, memaafkan kesalahan banyak pula. Iya. Memaafkan kesalahan istri, membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga. Oke, sampai situ saja, nanti dipelajari lagi. Itu kewajiban kita dalam rumah tangga. Tak tahu kita kewajiban kita, ngapain kita nikah? Iya kan? Coba bacakan kewajiban istri. Tinggal pula di situ ya. Kewajiban istri taat kepada suami, menjaga kehormatan diri dan keluarga, mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga kesetiaan, melayani suami, menerima dan menghargai suami, berhemat dan menabung. Banyak lagi ya. Itu pokoknya kita harus ketahui, ada orang berantem dalam rumah tangga hanya karena tidak tahu posisi dia sebagai apa. Inilah orang bijak, orang pintar, orang yang sudah berilmu sekolah, itu tahu deh kewajibannya kan. Iya kan? Kalau main bola kita tak tahu formasi kita berapa tuh, cek mana itu, buyar kan? Oke. Banyak lagi PR yang harus dipelajari ya. Yang persiapkan sebelum menuju. Kapan menikahnya? Bulan depan kan? Ayo semangat. Oke. Terus yang akan dipertanyakan lagi mengenai tentang pernah sholat jenazah? Pernah, tapi ya udah lupa lah, udah lama. Itu juga dipelajari juga ya, sholat jenazah, karena kan nanti tak tahu kita, entah keluarga kita ada yang meninggal kan, kita sebagai pemimpin pula tak tahu kita. Istri pesantren, wah malu loh. Antum punya ustazah rupanya, calon ustazah nanti. Apa cita-cita ada? Udah kerja belum? Udah. Apa kerjanya? Tapi kerjanya kayak di toko Karyawan ya juga. Udah kerja di PT Bank Laban. Oke, juga, tapi kita memang ngejar bekerja di dunia. Tapi jangan lupa ya sholat. Ya, jangan lupa beribadah kepada Allah ya. Terus bagaimana tentang pengalaman sholatnya? Bolong-bolong? Iya. Apakah tidak pernah sholat? Bolong-bolong sholat. Yang sering sholatnya apa? Maghrib, Isya. Adik gimana? Kalau sholat alhamdulillah masih lengkap 5. Alhamdulillah. Wih, banyak lo tugasmu lo. Aduh. Kalau boleh saya kasih apa? Saya nilai. Tapi kemampuan orang berbeda-beda pula kan. Cuman kalau boleh saya nilai, antum harus belajar lagi ya. Harus banyak belajar lagi udah. Pokoknya kita harus banyak belajar lah pokoknya ya. Jangan mau ketinggalan dalam belajar. Boleh kita mencari duit, boleh. Tapi ada mudahnya itu mencari duit apa? Dekati yang memberi rezeki. Mendekati rezeki akan mudah mendapatkan rezeki. Saya dulu pengalaman waktu di kampung, saya sholatnya 5 waktunya di masjid. Alhamdulillah, begitu saya dekati akhirat, dunia mendekat. Mendekat itu maksudnya itu kerjaan datang mudah. Cuma itulah PNS kemarin gak lulus. Masalah honor di kantor kuah di kampung, mudah mendapatkannya.
ujiannya pun mudah kita kerjakan. Nah, itu kalau kita mendekati Allah. Itu pengalaman saya ya. Ya bisa diambil pelajaran. Nanti kalau antum udah jadi berumah tangga, jadi sholatnya itu di masjid. Enak loh sholatnya di masjid sama kawan-kawan kita kan. Sholatnya lengkap kan. Saling bekerja sama ya, jangan saling mojok-mojokkan sebagai suami sebagai istri. Karena ada tuh masa itu berantem ya kan. Ada nggak? Pernah nggak dilihat ada orang berumah tangga berantem? Nah, sering kan? Nah, itu harus kita pelajari juga bagaimana untuk mengatasi tersebut. Kalau saya pertanyakan, bagaimana jika nanti masalah dalam rumah tangga soal ekonomi, kekurangan ekonomi, atau antum gak ada pekerjaan, cuma istri yang bekerja, itu bagaimana? Pendapat antum? Apa yang akan antum kerjakan kalau sudah tidak mendapatkan pekerjaan? Jawaban sesuai pikiran antum. Apa aja? Apa aja dilakukan? Akan dikerjakan ya. Yang penting bekerja ya sesuai apa? Tugas jadi suami. Ya, menafkahi istri. Nah, jadi kalau adik gimana? Kalau ada kekurangan harta, pasti di Al-Quran dijelaskan, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Namun barang siapa yang bersabar, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu bagaimana jika diuji dengan harta, kekurangan duit ya. Misalnya kita cobalah dalam acara sinetron itu, gak ada beras, suami gak kerja, gimana itu? Kalau suami nggak kerja berarti kesalahan dia kan, suaminya nggak kerja kan. Berarti boleh lah kalau maksudnya kayak dimarah disuruh kerja kan boleh seharusnya. Boleh. Karena tanggung jawab dia. Kecuali dia kerja tapi nggak ada, berarti emang rezekinya di situ. Iya. Oh, gimana tanggapannya? Gimana? Kalau aku males kerja, gimana? Bagaimana? Coba dari hati aja. Yang penting jangan takut menikah ya. Rezeki Allah yang kasih rezeki. Pasti Allah kasih rezeki itu. Yang penting menikah ini kan kewajiban beribadah pula kita kan. Pasti akan Allah kasih. Jangan bingung menjawabnya. Kalau aku terlalu kerja kayak gini, jangan bingung. Gimana jawabannya gitu. Yaudah. Jadi itu sudah diuji dalam hubungan biologis gimana? Bagaimana kalau hubungan biologis? Itu juga dipelajari juga ya. Misalnya entah kalau maaf cakapnya melakukan hubungan suami istri ya kan. Itu yang saya pelajari sesuai sunnah Rasul. Dia sholat jamaah dulu sama istrinya, baru setelah itu berdoa sebelum melakukan perbuatan itu. Ya Allah, ada itu doanya di internet, nanti hafal. Berikanlah rezekimu itu yang saya tahu ya. Sebentar yang salah coba tengok lagi ya, cek ulang. Itu nanti antum sebagai imam kan, beliau jadi makmum. Jadi sholat dulu, berdoa, harus setelah itu terserah. Ya. Oke, itu sudah baik. Kalau masalah ekonomi sudah, hubungan biologis sudah. Tentang lingkungan bagaimana? Kalau dalam berumah tangga, lingkungan. Kalau dalam mengerjakan itu kan ada itu namanya apa namanya itu ya? Ada orang berumah tangga, cuma dia di rumah aja, nggak mau dia bersama dengan masyarakat. Itu bagaimana pendapat? Kalau pendapat saya ya deketin kemana mic-nya. Ya apa-apa. Nanti antum lihat di YouTube ya, akan saya masukkan di YouTube. Tidak masalah, biar ditengok Pak Kakak nanti. Ayo. Bagaimana pendapatmu? Kalau gini, saya gambarkan ya. Ada orang udah berumah tangga, cuma dia di rumah aja, nggak mau bermasyarakat. Itu bagaimana pendapatmu? Kalau ada orang yang seperti itu? Ya kalau bisa ya nggak, jangan di rumah aja. Kalau bisa gabung sama
tangga-tangganya, Mm-mm. biar tambah akur sama tangga-tangganya. Iya, ya betul. Jadi kita hidup ini tidak boleh sendiri ya kan? Iya. Pasti bersama dengan masyarakat. Ya, kalau ada orang yang meninggal, datangi ya kan? Nah, ada perwiritan ikuti. Nah, ada ikut perwiritan enggak? Enggak ada ya. Enggak ada kan? Perwiritan. Ada? Ada, laki-laki. Oh, Masya Allah. Tuh, bagus tuh. Salah satu yang dapat nilai itu. Bagus tuh. Nah, ikut perwiritan ya kan? Berarti hubungan dengan masyarakat bagus ya kan? Ada juga bisa gitu? Enggak ada. Gimana? Enggak ada ikut? Nggak ada ikut kayak apa namanya perwiritan atau apa, nggak ada di kampung karena keseringan kerja ke luar. Oh ya, lagi bekerja ya. Cuma nanti kalau berumah tangga, ya hubungan dengan masyarakat lah pula kan? Iya, jadi jangan di rumah aja, ikut gabung dengan sosialisasi dengan masyarakat. Siapa tahu jadi kepala desa. Bangga gak? Amin. Oke, yang selanjutnya kan saya tanyakan lagi. Sudah siap menikah memang? Sudah siap. Udah nggak tahan lagi. Bukan udah nggak tahan lagi. Jadi? Ya karena udah waktunya apa udah menikah, masa mau lajang-lajang. Iya pula, janganlah pula lanjut berdosa lagi ya kan? Ini hubungan halal lah pula ya kan? Saya doakan saya biar dapat jodoh, biar dipertemukan jodohnya ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai dan sudah mendapat nilai. Kalau saya lihat nilainya kurang sih. Cuman saran saya banyak-banyak belajar biar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Coba searching. Apa itu pengertian sakinah, keluarga sakinah mawaddah warahmah? Suruh dia baca. Jadi kita pun harus tahu apa itu pengertiannya ini, bagaimana mendapatkannya. Nah, tujuannya pernikah itu begini, jadi keluarga harmonis, keluarga yang harmonis, kan enak tuh kan. Saya gini loh, dalam bekerja saya ini kan dari Labura tuh pergi sama kawan sampai dia di Kemenak, teleponnya istrinya, awak ponaannya dekatin dia kan, tapi tak ada perhatiannya kayak gitu, iri kayak rasanya. Rupanya dalam bekerja ini yang membuat kita semangat bekerja adalah istri. Makanya itu berbuat baiklah sama istri kita ini, agar kita semangat dalam bekerja, kuat dalam bekerja. Kalau ini saya sendiri kan, lemas, capek, gak ada penyemangat, sakit rasanya. Ya derita juga, cuman inilah namanya ujian ya kan. Coba kasih ke dia. Nah, kayak pengertian, coba apa? Baca deh. Iya, baca aja. Sakinah. Kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan, kedamaian dan rasa aman. Dalam konteks pernikahan, sakinah merujuk pada kondisi di mana pasangan suami istri merasa tenang, damai dan aman dalam rumah tangga mereka. Oke, stop. Rasa tenang. Itu sakinah, tenang. Terus damai dan aman dan dalam rumah tangga mereka. Oke, selanjutnya itu sakinah, mawaddah. Mawaddah berarti cinta kasih dan kasih sayang yang tulus. Tenang dan cinta kasih sayang yang tulus. Benar-benar cinta kan? Cinta enggak? Berapa besar sih cintanya? Tidak tergambar. Ingat tuh, itu netizen tuh. bagus. Terus mawaddah warahmah adalah rasa kasih sayang yang lebih dalam dan lebih luas, mencukupi rasa empati, pengertian dan kesediaan untuk menerima kekurangan pasangan. Iya, coba apa itu pengertian itu, coba pengertian tadi itu yang baru dibaca, yang terakhir dibaca apa? Ini.
yang terakhir warahmah apa? Mawaddah warahmah apa? Ada rasa kasih sayang. Hah? Rasa kasih sayang. Iya. Itu dia. Jadi dalam berumah tangga ini ada itu yang namanya itu komunikasi sama istri. Itu kita itu sebagai laki-laki halus ngomongin sama istri. Jangan marah. Itu sedikit laki-laki yang bisa marah ya kan. Cuma si perempuan tuh punya hati yang lembut. Cuma tak bisa dia dimarahi. Gimana lah itu kalau istrinya merajuk cuman itu? Apa yang akan diperbuat, dikerjakan? Jadi lucu. Apa aja contohnya? Apa aja? Hah? Apa contohnya? Contohnya ya, dirujuk kasih sayang biar enggak marah-marah lagi dia. Ya, bagus. bagus. Ya, jadi gitu ya. Pokoknya kalau dalam rumah tangga, kalau misalnya suaminya marah, apa gimana cara menenangkannya? Kakanda, janganlah marah. Coba lagi. Gimana cara untuk merujuk suami yang lagi marah? Kalau untuk laki-laki pada dasarnya kurang tahu, tapi kalau secara pribadi diam dulu. Diam. Maksudnya biarkan dia marah, diam dulu, nanti kalau udah reda baru bisa ngomong. Alhamdulillah. Karena kalau di situ marah diajak ngomong jadi berantem. Gimana Bang? Udah siap? Dah. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian menjadi sekeluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin. Semoga selamat kalian sudah bisa nikah dan menunggu hari-hari apa? Hari-hari waktunya lah. Oke, terima kasih. Sama siapa? Itu ada sertifikat, nanti kan kita foto. Ayo.